Baiklah, saya Siska Pramitamba akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Feni Aryani Agoes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifnawati, NIM 170101 1201. Perkenalkan, nama saya Sandra Cynthia, NIM 170101 1235. Nama Roni Krisyanto Warobo, NIM 170101 1203. Saya Widarni Lase. Nanopartikel merupakan semua bentuk material biologis dan sintetik yang dinamisnya kurang dari 1 nanometer yang dikembangkan menjadi drug delivery fields, contrast agents, diagnostic device platform untuk therapeutic agents, antioksidan, in vivo tumor targets, sedangkan spesifitas dan anifinitas yang tinggi, serta berbagai probe pada riset praklinik untuk studi molekuler penyakit. Permasalahan yang mungkin timbul dalam pemakaian nanopartikel, yang pertama itu opsonisasi permukaan nanopartikel, yang kedua uptake dan retensi di organ reticle endothelial system, yang ketiga kesulitan targeting dan penetrasi pada tumor, yang keempat toksisitas nanopartikel khususnya yang bersifat biodegradability. Nanopartikel berada dari material mikroskopis dan atom karena memiliki rasio area permukaan per volume yang tinggi. Dapat diatur properti biologis, optik, elektronik, dan magnetiknya, serta dapat didesain ukuran, bentuk, komposisi kimia, dan karakteristik kimia permukaan dan kepadatan strukturnya. Struktur nanopartikel sangat bervariasi, antara lain nanorod, nanotube, nanosel, quantum dot, liposome, polimer, dendrimer, dan Michael. Pada umumnya nanopartikel bersifat hidrofobik sehingga tidak membentuk suspensi yang stabil dalam aqueous dan permukaannya sering dilapisi oleh polimer atau molecular biorecognition untuk meningkatkan biokompatibilitas dan mengarahkan molekul biologis secara selektif. Penjelasan nanopartikel menggunakan polyethylene glikol dapat memperbaiki stabilitas in vivo, mencegah lengketnya protein opsonin pada permukaan nanopartikel, meningkatkan waktu paruh, memperlambat metabolisme dan mengurangi cleaner stress, serta meningkatkan akumulasi di lokasi tumor sehingga aktivitas antitumor pun meningkat. Nanopartikel yang bersifat netral atau negatif terbukti efektif membawa oligonukleotida, sinir, dan obat kemoterapi. Baik, dari gambar ini dapat kita perhatikan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, mekanisme target nanopartikel. Cancer drug nanopartikel meningkatkan payload obat ke tumor karena area permukaan relatif luas. Bila partikel carrier mengalami degrasi, molekul obat akan dilepaskan dan kecepatannya dapat dikontrol sesuai komposisi polimer. Nanopartikel ditargetkan sampai pada sel melalui targeting aktif dan pasif. Nanopartikel ukuran 10 sampai 100 nanometer tidak difiltrasi ginjal sehingga akumulasi di tumor terjadi dalam waktu lama. Pada gambar ini menandakan biru bertitik 3 tumor sel expressing receptor, kuning bertitik hijau endothelial cell, merah berbingkai hijau garis-garis quantum dot white target ligand, merah berbingkai hijau quantum dot white targeting ligand. Nanopartikel dan imun sistem. Opsonisasi merupakan suatu proses di mana organisme atau partikel asing dilapisi oleh suatu protein non-spesifik sehingga lebih mudah dikenali oleh sel fagosit atau monosit, makrofag, neutrofil, dan dendritik. Jika terjadi di nanopartikel, maka terjadi endositosis dan eliminasi nanopartikel dari sirkulasi. Properti permukaan muatan dan hidrofobisitas menentukan opsonisasi nanopartikel.
Fagositosis dapat terjadi bila sel fagosit menempel pada nanopartikel melalui surface bound protein. Tanpa adanya surface bound atau adsorbed opsonin protein, sel fagosit tidak akan dapat berikatan atau mengenali nanopartikel. Umumnya, partikel bermuatan netral memiliki kecepatan opsonisasi lebih rendah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi opsonisasi adalah penggunaan surface adsorbed atau grafted shielding grup seperti polisakarida atau dextran dan politilen glikol untuk memblok ikatan hidrofobik serta elektrostatik. Permasalahan lain pada penggunaan nanopartikel adalah uptake dan retensi nanopartikel di retikulondendelial system. Partikel dengan permukaan yang lebih hidrofobik akan lebih mudah di-uptake atau umumnya oleh hepar, kemudian diikuti oleh lien dan paru. Modifikasi permukaan dengan PEG selain menurunkan opsonisasi, juga mengurangi uptake dan clearance oleh RES sehingga memperpanjang waktu edar di sirkulasi dan memperbaiki profil farmakokinetiknya. Uptake RES juga dapat dikurangi dengan mengurangi ukuran partikel. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami. Peranan nanopartikel dalam terapi kanker. Ada 3 poin. Poin pertama, pelepasan obat, targeting, sitotoksisitas, serta performa nanopartikel encapsulated drugs sangat dipengaruhi ukuran, bentuk, dan properti fisikokimia nanopartikel yang digunakan. Poin kedua, nanopartikel dalam terapi kanker umumnya dikembangkan untuk menargetkan obat kemoterapi (tunggal maupun kombinasi), gen bunuh diri, atau tumor supresor gen secara spesifik ke lokasi tumor dengan memanfaatkan reseptor yang diekspresikan secara spesifik atau diekspresikan sangat tinggi pada tumor, misalnya reseptor asam folat. Poin ketiga, nanopartikel emas (AUNP) dengan ukuran 27 nanometer yang dilapisi dengan rekombinan human TNF-alpha dan PEG telah diuji pada uji klinik fase 2 terhadap kanker stadium lanjut yang tidak responsif terhadap terapi konvensional. Penggunaan nanopartikel menyebabkan TNF-alpha terlokalisir di dalam dan sekitar sel tumor, mengurangi efek toksik serta akumulasi non-spesifik TNF-alpha sehingga walaupun diberikan dalam dosis 20 kali, dosis biasa tidak menimbulkan respon inflamasi yang merugikan. AUNP bermuatan positif menyebabkan kerusakan sel melalui apoptosis dan nekrosis. Inilah gambar A dan B, bisa kita lihat bersama. Terima kasih, saya kembalikan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami, efek EPR atau Enhanced Permeability and Retention. Angiogenesis terjadi pada sel tumor untuk mengakomodasi peningkatan kebutuhan nutrisi dan oksigen yang terus-menerus karena multiplikasi sel tumor yang cepat. Nah, mungkin bertanya-tanya, pengertian angiogenesis itu apa sih? Angiogenesis adalah proses fisiologi di mana pembuluh darah baru terbentuk dari pembuluh darah yang telah ada. Kita lanjut. Sehingga tidak seperti jaringan pada umumnya, pembuluh darah pada tumor menjadi berbentuk irregular, terdilatasi, mudah bocor, dan endotelialnya tersusun dengan tidak teratur. Ya, dapat kita lihat dari gambar ini, kalau berbentuk irregular, kemudian terdilatasi, mudah bocor tuh kan, drug delivery obatnya itu keluar-keluar, kemudian endotelial tersusun tidak teratur. Lanjut, seri
sel perivaskular dan lapisan otot polos dapat tidak ada atau dalam bentuk abnormal pada dinding pembuluh. Nah, sistem targeting pasif dengan efek IPR ini memanfaatkan efek peningkatan permeabilitas pada sel tumor di mana pembuluh-pembuluh darah pada jaringan tumor mengalami kecacatan, berbentuk irregular dan sel endotelialnya terdisorganisasi. Nah, di IPR ini terjadi pengaturan di mana pembuluh darah yang tidak teratur, yang sel-selnya nggak bagus, diatur kembali. Kemudian, hal ini menyebabkan terjadinya kebocoran komponen dari plasma darah ke jaringan tumor. Nah, jika terus-menerus terjadi, maka terjadi bocor dari plasma darah ke jaringan tumor, pembuluh darahnya yang bocor. Nah, kemudian untuk memanfaatkan hal tersebut, obat diletakkan pada makromolekul atau polimer sintetik ataupun biopolimer atau juga nanopartikel yang berbentuk liposom dan nanosfer sebagai pembawa penyisip. Diharapkan kompleks obat tersebut hanya memiliki afinitas yang besar pada jaringan tumor dan tidak memberikan efek toksik pada normal lainnya. Pentargetan melalui efek IPR dikendalikan oleh konsentrasi plasma untuk sistem penghantaran. Nah, demikian dari saya kembalikan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, ligand pentarget. Dalam sistem penghantaran tertarget aktif, menggunakan antibodi, peptida, gula, vitamin, dan lain sebagainya sebagai sistem penarget pada tempat spesifik. Cadherin selectins integrins. Cadherin selectins integrins merupakan grup glikoprotein yang bertanggung jawab pada adesi sel. Yang dimaksud adesi sel ini adalah proses membentuknya jaringan dalam tubuh seperti di urat dan pembuluh darah. Apabila fungsinya terganggu, akan menyebabkan sel mudah terlepas sehingga menimbulkan metastasis pada sel kanker. Selectins dan integrin memediasi pelekatan antar sel apabila terdapat ligand spesifik seperti karbohidrat pada selectins dan inti sekuens peptida pada integrins. Pada kondisi kanker, ekspresi integrin mengalami upregulasi dan fungsinya dapat diblok oleh antibodi monoklonal, antagonis peptida, dan molekul-molekul kecil. Transferin. Transferin merupakan glikoprotein yang bertanggung jawab pada transport besi ke dalam sel melalui jalur spesifik endositosis. Reseptor transferin terdapat baik pada sel normal maupun sel yang mengalami proliferasi. Namun, pada tumor reseptor transferin mengalami upregulasi, sehingga hal ini yang dijadikan pertimbangan penghantaran obat kanker spesifik ke sel kanker dengan menggunakan transferin sebagai pentarget. Vitamin. Vitamin memiliki peran yang penting untuk melaksanakan fungsi normal sel. Vitamin telah digunakan untuk pentargetan obat karena secara umum vitamin diinternalisasi ke dalam sel melalui reseptor yang akan memediasi endositosis. Beberapa vitamin telah dievaluasi dan berpotensi sebagai pentarget obat, yaitu asam folat, riboflavin, biotin, dan vitamin B6. Di antara vitamin potensial tersebut, asam folat lebih banyak digunakan karena menginternalisasi makromolekul yang telah dikonjugasi dengan asam folat, dengan jalur yang sama dengan asam folat bebas. Pada berbagai tumor, pada manusia terjadi overekspresi reseptor folat sehingga hal ini dimanfaatkan untuk pentargetan obat pada tumor. Hormon. Kanker yang sensitif terhadap hormon merupakan target penghantaran obat, mengingat adanya reseptor hormon yang dapat dijadikan target penghantaran obat dengan ligand hormon. Reseptor LHRH atau luteinizing hormone release hormone banyak ditemui di kelenjar pituitary,
sehingga toksisitas obat kanker hanya terlokalisasi pada sel gonad. Nah, yang dimaksud sel gonad ini adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan sel germinal dari suatu organisme. Kemudian, pendekatan tersebut sangat cocok untuk kanker ovarium, endometrial, dan kanker payudara. Low density lipoprotein atau LDL. Lipoprotein berfungsi untuk mentransport lipid ke dalam sel. Kebanyakan sel tumor overekspresi reseptor LDL yang dapat mengenali lipoprotein, sehingga hal ini yang dijadikan pendekatan untuk pentargetan obat pada tumor. Terima kasih.